Oke, kita bahas ya. Hari ini yang akan kita bahas tentang globalisasi. Sebelum ke materi ini, kalian sekarang punya pengalaman apa aja di sekolah, apa ini? Jangan yang boy-boy yang Korea itu kan, itu adalah jadi kembali tadi. Globalisasi ini bahas tentang globalisasi, yang kedua globalisasi, yang ketiga dampak globalisasi. Global, dunia ya, global, seluruh, global, menyeluruh, global. Pengertian globalisasi berasal dari kata global. Yang mau gimana tuh? Dunia, ikatan dunia tapi berbentuk bulat ya. Global. Jadi globalisasi berasal dari kata global dan tujuan. Global artinya bulat atau mengacu pada bola dunia yang berbentuk bulat ya. Dan globalisasi pada proses. Jadi globalisasi proses yang interaksi negara. Jadi kalau globalisasi itu semua negara di dunia. Nah, coba kita tahu perbedaan sama modernisasi. Ada globalisasi, ada modernisasi. Coba apa? Kalau global itu apa? Bedanya. Kalau modernisasi apa? Nah, bedanya. Beda globalisasi. Kalau global, coba ada yang tahu bedanya globalisasi sama modernisasi? Saya buat globalisasi aku anukan dari budaya saya di dunia modernisasi. Biasanya perkembangan ini hal-hal yang saya kurang tapi lebih tepatnya contohnya kalau globalisasi itu bersifat menyeluruh seluruh dunia, kalau modernisasi itu hanya bersifat kepada masyarakat itu sendiri, tidak menyeluruh, itu modernisasi. Kalau globalisasi itu dampaknya ke seluruh dunia, tapi kalau modernisasi itu hanya di masyarakat dan ya. Ini pengertian dari globalisasi. Jadi globalisasi itu proses menyatunya interaksi antar negara, semua negara di dunia. Gimana sih sekarang?
Sekarang kita bahas tentang wujud globalisasi. Ada 5. Yang pertama, wujud globalisasi di bidang pendidikan. Contohnya apa? Adanya sekolah taraf internasional. Ada lagi nggak yang bisa mencontohkan wujud globalisasi di bidang pendidikan? Selain dari adanya sekolah-sekolah taraf internasional. Nah, masuknya bahasa asing di sekolah-sekolah. Contohnya sekarang udah banyak banget bahasa yang ada di sekolah kan. Selain bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, itu ada. Salah satu dari contoh masuknya globalisasi di bidang pendidikan. Kalau balik Indonesia ada nggak di negara lain dipelajari? Kita kan pelajari bahasa asing nih. Bahasa kita dipelajari dari negara lain. Ada di Belanda ada kelas bahasa Indonesia. Di Jepang juga ada kelas bahasa Indonesia. Ya, itu adalah contoh dari wujud pendidikan. Yang kedua, wujud teknologi apa? Wujud teknologi adanya internet sama penggunaan gadget. Yang lain, selain gadget, wujud teknologinya apa lagi? Sekarang yang sebetulnya transportasi adanya kereta cepat, ya kan? Di seluruh dunia udah ada kereta cepat. Adanya pesawat terbang, itu sudah globalisasi. Hampir seluruh dunia memiliki pesawat terbang, ya kan? Yang ketiga, wujud ekonomi. Contohnya adanya perdagangan internasional. Coba Alisa jelaskan apa adanya pasar dan perdagangan internasional. Sebelum kita ada di zaman globalisasi, waktu Indonesia zaman masuknya agama Hindu Indonesia juga kan, Indonesia itu sudah menjadi pusat perdagangan tempat-tempat ya kan antar dunia, karena Indonesia itu berada di mana? Ada di letak strategis antara dua Indonesia dan Australia. Nah, salah satunya adalah menjadi adanya perdagangan internasional. Ada beberapa barang yang kita jual ke luar negeri. Apa contohnya? Kita ekspor ke luar negeri. Terus yang lain, barang kita jual ke luar negeri. Contohnya ya. Kita kalau impor nggak banyak ya, nggak usah tanya. Kalau kita yang ekspor, terus misalnya kita sekarang itu di Pulau Mata aja ada yang namanya padi Kirama tahu. Nah, kita itu mengekspor bahan pakaiannya ke India, sedangkan kain-kainnya itu dari kita, itu adalah salah satu bahan ekspor kita di Indonesia ke negara-negara lain. Ya. Terus ada lagi furnitur, tahu? Kita itu banyak furnitur kita itu diekspor ke luar negeri yang high-fi gitu. Ya, harapan. Jadi kalau misalnya kita ekspor barang-barang itu ke luar negeri, harga jualnya lebih tinggi, lebih mahal dibanding di dalam negeri. Tuh ya, adanya pasar internasional. Yang keempat, budaya. Adanya pertukaran seni atau pertukaran seni ke luar negeri. Contohnya, apa? Coba bisa mencontohkan budaya. Kita tampil di luar negeri, misalnya tari Bali, tari Jaipong, tampil di luar negeri. Itu salah satu dari wujud globalisasi di bidang budaya. Yang terakhir di bidang politik, adanya kerjasama yang negara. Itu adalah salah satu wujud globalisasi. Indonesia masuk ke dalam beberapa organisasi luar negeri kan, yang dunia contohnya masuk ke organisasi apa? PBB, terus APEC
betul. Apalagi ASEAN itu banyaknya organisasi-organisasi yang bekerja sama antar negara. Mau itu antar negara ya, mau itu ke seluruh dunia. Itu wujud dari globalisasi. Masuk di sini tentang pengertian terwujud dari globalisasi. Oke, kalau paham boleh dicek konsep ini. Oke, kita bahas yuk. Karena nomor berikut ini, ya, berikut ini yang merupakan pengertian dari globalisasi adalah teman-teman yang D, proses menyatunya pertama antar negara di dunia. Ini sudah yang dibahas di seluruh. Namanya globalisasi berarti global, seluruh ya. Yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. Satu, berubahnya batas ruang dan waktu. Dua, meningkatkan budaya antar negara. Tiga, memperdayakan ekonomi antar negara. Berkurangnya pasar global. Lima, meningkatkan ikatan tradisional. Karakteristik global ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Yang masih jawabannya? Ya, A. 1, 2, dan 3. Berubahnya batas ruang dan waktu. Meningkatkan interaksi budaya antar negara. Dan yang ketiga, ketergantungan ekonomi antar negara. D. Yang nomor 3. D. Kenapa sebenarnya sekolah berkala kita? Nah, yang D ya. Kalau ketiga adanya kerjasama antar negara. Yang paling dari globalisasi pariwisata apa? Coba sebutkan globalisasi di bidang pariwisata apa? Ya, pariwisata terus globalisasi di bidang pariwisata.
Ini kalau misalnya pariwisata itu berhubungan dengan tadi pariwisata teknologi. Teknologi itu teknologi transportasi, teknologi komunikasi, ya, teknologi informasi. Teknologi transportasi banyak yang canggih seperti motor, terus apa lagi? Respas, yaitu mempermudah negara-negara lain untuk mengetahui pariwisata yang ada di negara. Yang kedua, teknologi apa? Komunikasi. Sampai ya, sekarang kita bisa lihat kan wisata mana yang paling bagus dan paling menarik, ya. Yang ketiga, informasi dari unggahan kita story Instagram atau yang lainnya, kita bisa lihat rating atau komen-komennya bagus atau tidak, ya. Itu adalah dari globalisasi di bidang pariwisata. Bidang ekonomi tadi apa? Tadi bidang ekonomi adanya ada bidang ekonomi pasar internasional. Kalau politik tadi adanya kerjasama antar negara. Ya. Oke, yang keempat, perhatikan kenyataan berikut. Satu, berkembangnya industri kereta cepat di berbagai negara. Dua, Andi memasarkan kerajinan tangannya sampai ke negara Eropa. Tiga, Rija mencari informasi keindahan wisata negara lain melalui internet. Empat, ini sedang kembali makanan impor dari Korea Selatan. Wujud globalisasi di bidang ekonomi ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Betul. 2 dan 4. Ya, Anda memasarkan dan ini sedang kembali makanan impor dari Korea Selatan. Ya, itu tentang checkpoint. Sudah ditulis ya semua? Belum, silakan disebut. Yang lurus. Oh. Kalau yang ini udah kan yang depan? Oh, iya.
sudah catatnya? Ya, sudah semua. Nah, kita materi hari ini cuma sedikit dari pengertian sampai ke dampak dari global. Tiga materi. Untuk ini nanti akan dijelaskan di akhir, tapi sebelum saya jelaskan biar kalian dulu yang sangat sudah semua mau lanjut? Speaking dulu. Ini speaking. Gak langsung aja. Gak usah. Gak usah jadi ya. Kalau mau oke, kita lanjut lagi ya. Coba kita lanjut gampang dari setiap apa namanya globalisasi itu ada dampaknya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya. Dalam segala hal, dalam segala bidang. Coba Anda bisa menjelaskan ke depan apa dampak positif dari bidang pendidikan. Satu, bidang pendidikan mempelajari bahasa asing. Negatifnya, coba bidang pendidikan. Positifnya, kita mampu mempelajari bahasa asing. Di negatifnya, dampak negatifnya di bidang pendidikan. Apa coba? Ukurannya penggunaan bahasa daerah itu. Apa namanya? Kanung, bintang. Kita ini kanung dan bintang. Kanung yang ini tadi mampu mempelajari bahasa asing. Bahasa asing. Gimana? Berkurangnya penggunaan bahasa daerah. Jadi, dengerin. Kita tuh sekarang menanyakan globalisasi ya, bahasa asing itu lebih gaul. Pokoknya semuanya itu menganggap supaya menganggap bahwa penggunaan bahasa asing di kehidupan sehari-hari itu lebih gaul daripada menggunakan bahasa daerah. Di lingkungan sekolah aja masih ada yang menggunakan bahasa Sunda yang sungguh ya, enggak kan? Jarang yang ada bahasa kasar karena lebih gaul bahasa-bahasa luar negeri ya, dianggapnya seperti ini. Hanum sama siapa? Hanum sama nah, oke. Yang kedua, ini dampak positif di bidang ekonomi adalah apa? Munculnya munculnya investor asing di Indonesia atau negara-negara lain. Yang kedua, coba di bidang ekonomi tapi positifnya, positif negatifnya, investor asing. Munculnya investor asing. Terus yang kedua, yang negatifnya apa?
betul sekali. Tangan siapa ini? Kamu sama Yuri sama Boros yang kalau yang positifnya tadi investor asing, kalau negatifnya pas itu akan saing dengan investor asing. Ya, misal ada dua barang yang ada di pasar, yang satu buatan luar negeri, yang satu buatan Indonesia. Ya, kalah saing. Yang pertama bukan karena kualitasnya, kadang-kadang mereka beli itu karena apa? Ada sekarang namanya FOMO kan, FOMO karena FOMO beli yang kayak gitu, tidak ada ininya ke kualitasnya. Ya, yang kedua hasil seperti kayak oke, ini kamu sama tulis sama oke, politik ada yang menjelaskan politik dari dampak globalisasi. Ayo. Oke, satu kerjasama. Apa namanya? Ikan. Negatifnya. Coba negatif dari politik. Oke, bisa komplain sama negara yang lain. Lalu yang lain dampak negatif dari politik. Oke, adanya jurus ya. Antar negara. Contohnya apa? Seperti di mana? Baik. Opsi yang mudah aja. Contohnya Israel yang belum ada ya. Oke, ini berarti tulis lagi ya. Yang lain mana? Yang lain mana? Tulis. Terus di bidang budaya, jawab dong, jawab. Di bidang budaya yang gampang yang lain. Apa? Memperkenalkan budaya lokal. Oke. Perkenalkan budaya lokal. Apa namanya? Laura. Bidang budaya yang ayo, bidang negatifnya apa? Bidang budaya saya misalnya sekarang itu kan jangan sekali ada yang mau mempelajari tarian-tarian tradisional, maunya mempelajari tarian-tarian luar negeri. Terus bisa jadi sejarah sekali anak muda yang idolakan namanya seniman-seniman negara sendiri. Kalau lebih kepada mengidolakan seniman-seniman dari luar negeri, hip-hop lah, atau apalah, boyband apalah. Ada yang tahu seniman dari daerah kita? Siapa coba? Seniman daerah. Daerah bukan Indonesia. Oh, Bandung. Yang lainnya
Tikus, endang, masih ada yang apa? Yang apa? Ya, itu. Tikus, endang. Siapa lagi? Terus yang terakhir. Siapa? Yang bukan belakang lari, yang laki-laki itu. Siapa? Pernah dengar namanya? Ini tahu yang itu adalah seniman penari dari Indonesia ya. Karena nggak ada yang tahu itu adalah dampak dari globalisasi negatif di bidang budaya. Yang terakhir di bidang teknologi ada komunikasi. Ya, mempermudah informasi lah ya, mempermudah dan mempercepat, mempermudah informasi ini di bidang teknologi informasi, mempermudah informasi. Kalau di bidang transportasi yang asalnya beberapa hari, yang asalnya beberapa jam ke Bandung jadi hanya berapa menit pakai kereta cepat ya. Terus kamu negatifnya bidang teknologi cara gadget terus yang sebelumnya minggu kemarin yang apa-apa hanya tidak jadi malas sama malas interaksi malas baca malas gerak ya pokoknya jadi malas teknologi oke oleh presiden ya ada misalnya dari pendidikan hal-hal yang belum ya ya itu tentang dampak dari globalisasi sampai sini yang dampak ini lalu kita ditulis 2 kali hanya korek oke ini kedua itu yang baik oke oke ada beberapa yang belum kira yes aku jawab kemudian jawabnya tentang nah dunia oh ya dunia pertama ya
Jawab dulu. Saya ada. Kita